Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang maha baik, Allah yang terus menjaga memelihara kita, menuntun kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami mau serahkan kehidupan kami dalam kendali kuasa-Mu. Ketika kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan menguatkan, memampukan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Setan dan Persatuan 3 Serangkai. Ayat intinya diambil dari Wahyu 13 ayat yang keempat. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Keterangannya, ia bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Walaupun mengaku pengikut anak domba Allah, manusia menjadi tertarik kepada roh naga itu. Mereka mengaku berlaku lembut dan rendah hati, tetapi mereka berbicara dan memerintah dengan roh setan, dan dengan perbuatan mereka menunjukkan bahwa mereka berlaku bertentangan dengan pengakuan mereka. Kuasa yang seperti anak domba ini bersatu dengan naga di dalam mengadakan peperangan melawan mereka yang memelihara hukum-hukum Allah dan memegang kesaksian Yesus Kristus. Lalu setan bersatu dengan Protestan dan Kepausan dan bertindak bersama-sama dengan mereka sebagai ilah dunia ini, mendiktekan kepada manusia seakan-akan mereka adalah rakyat kerajaannya untuk dikendalikan dan diperintah serta diawasi sekehendak hatinya. Jikalau manusia tidak mau setuju untuk menginjak-injak hukum-hukum Allah di bawah kakinya, maka roh naga itu akan dinyatakan. Mereka dipenjarakan, dibawa ke pengadilan dan dihukum. Ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dengan demikian setan merebut hak-hak Yehova. Manusia berdosa menduduki tempat Allah, menyatakan dirinya sendiri Allah, dan bertindak melebihi Allah. Ada perbedaan yang sangat menyolok antara mereka yang memakai meterai Allah dan mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya. Para hamba Tuhan yang setiawan akan menerima penganiayaan yang paling pahit dari guru-guru palsu yang tidak mau mendengarkan firman Allah dan menyediakan batu sotohan di jalan mereka yang mau mendengar. Tetapi umat Tuhan tidak usah takut. Setan tidak dapat bertindak melebihi batas kemampuannya. Tuhan akan menjadi benteng pertahanan umatnya. Ia menganggap luka yang dilakukan oleh hamba-hambanya demi membela kebenaran seperti dilakukan kepadanya sendiri. Bila keputusan terakhir sudah dilakukan, bila semua telah memilih pihaknya, apakah pada pihak Kristus dan hukum-hukum itu atau di pihak kemurtatan besar, Tuhan akan bangkit dengan kuasanya dan mulut mereka yang telah menghina kepadanya akan dibungkamkan sampai selama-lamanya. Setiap kuasa yang menentang akan menerima hukumannya. Setan dan persatuan 3 serangkai. Dengan jelas dikatakan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Setan naga itu akan bersekutu dengan binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut, dan binatang yang kedua yang keluar dari dalam darat, yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13. Binatang yang kedua yang bertanduk seperti domba, tetapi ketika berbicara seperti naga. Dalam pengakuannya dia mengikuti anak domba Allah, tetapi ketika berbicara, ketika memerintah, maka kata-katanya, tingkah lakunya seperti naga itu. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan ketika agen-agen setan
bahkan setan sendiri akan bekerja dengan sangat keras untuk memojokkan, menindas, bahkan menghukum umat-umat Tuhan. Umat-umat Tuhan akan terpojok, akan dipenjarakan, akan ditindas, dan diperlakukan semena-mena oleh setan dan agen-agennya. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas memberikan jaminan bagi umat-umat Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tepat pada waktunya, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan akan menunjukkan keadilan bagi umat-umat Tuhan. Maka bagi setan dan agen-agennya akan dikalahkan, akan dibungkamkan selama-lamanya. Ketika umat-umat Tuhan disiksa, ketika umat-umat Tuhan diperlakukan tidak adil, bahkan dihukum kehilangan nyawanya, pekabaran firman Tuhan pada pagi hari dengan sangat jelas mengatakan, bagi Allah, bagi Tuhan kita Yesus Kristus, itu sama seperti dirinya sendiri yang diperlakukan seperti itu. Bukankah sungguh sangat luar biasa bagi umat-umat Tuhan diberikan izin untuk menderita sama seperti yang dialami oleh Tuhan mereka? Ketika ini kita alami, berbahagialah, bersukacitalah, karena Tuhan akan datang memberikan keadilan, memberikan upah yang terbaik bagi umat-umat Tuhan, asalkan kita tetap setia dan terus berserah, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan, jaminan, penyertaan, dan dukungan Tuhan bagi seluruh umat-umat Tuhan. Ketika setan dan agen-agennya yang ada di dunia ini akan bersatu padu menyerang umat-umat Tuhan, Tuhan sendiri akan campur tangan. Tuhan sendiri akan membela umat-umat Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan memberikan keadilan bagi umat-umat Tuhan. Bantu kami untuk terus berharap dan bersandar kepadamu ya Tuhan, dan terus menuruti hukum-hukum-Mu, dan terus beriman kepadamu. Kami datang kepadamu ya Tuhan berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan. Apabila ada yang sedang sakit, yang berduka cita, atau dalam pergumulan apapun, kiranya Allah yang maha baik memberikan kesembuhan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami semuanya bisa terus merasakan indahnya bersekutu dengan Engkau, walau apapun yang Engkau izinkan kami alami. Bantu kami untuk tetap setia hingga Maranatha Engkau menjemput kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.